Hai guys, hari ini aku mau ngasih tahu kalian tentang Ceteris Paribus. Nah guys, sebelum kita ke Ceteris Paribus, di sini aku mau jelasin dulu nih ke kalian tentang apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pada perilaku individu dalam mengambil keputusan ekonomi. Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Kapan terjadinya revolusi ekonomi mikro ini? Terjadinya perkembangan kegiatan ekonomi mikro ini terjadi pada saat revolusi industri keempat atau dengan kita kenal dengan industri 4.0, di mana kegiatan perekonomian mikro termasuk pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Poin-poinnya yaitu teknologi dan otomatisasi, transformasi digital, pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, perubahan pola konsumsi, dan persaingan global. Dari titik poin yang saya sebutkan sebelumnya tentang perkembangan kegiatan ekonomi mikro, di sini saya menjelaskan tentang Ceteris Paribus, di mana ia menggambarkan suatu asumsi di antara faktor lain dianggap tidak berubah atau konstan. Asumsi yang digunakan lantaran secara realita seluruh variabel-variabel dalam rumus atau formulasi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi selalu berubah-ubah. Asumsi Ceteris Paribus di sini dibutuhkan agar luaran atau output dari hukum permintaan dan penawaran tersebut tetap valid, karena ada faktor-faktor tak terduga yang dapat membuat prediksi yang dibuat hukum tersebut menjadi salah. Di sini saya mengambil studi kasus mengenai penutupan dan pembukaannya kembali TikTok Shop pada konsep hukum dasar ekonomi, yaitu hukum penawaran dan hukum permintaan. Pada penutupan TikTok Shop pada saat itu, permintaan dan penawaran itu turun secara signifikan, yaitu karena konsumen tidak memiliki akses ke platform tersebut lagi, mengingat penjual tidak lagi aktif di pasar, sehingga penawaran pun turun secara signifikan. Nah, ketika TikTok Shop kembali dibuka, permintaan dan penawaran itu meningkat juga secara signifikan, karena konsumen merindukan dalam pembelian pada produk TikTok Shop. Begitu juga dengan penawaran yang meningkat, mengakibatkan ketersediaan produk di pasar. Dalam kedua kasus ini, konsep Ceteris Paribus berlaku, yang berarti bahwa faktor-faktor lain dianggap tetap konstan. Solusi dalam menerapkan konsep supply dan demand pada kasus ini adalah untuk mengamati bagaimana perubahan status TikTok Shop pada saat ditutup dan dibuka, apakah mempengaruhi keseimbangan pasar. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan pertimbangan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran untuk memahami respon pasar secara lebih baik.